Bab 61. Bagian 1 teraliter oleh Bagelson. Gerbang kota setinggi lebih dari 10 meter, dan juga lebar 10 meter, cukup bagi 6 pengendara untuk berpapasan. Di sampingnya juga ada 2 gerbang sekunder, masih setinggi 5 meter dan lebar. Pejalan kaki hanya bisa melewati gerbang sekunder, gerbang agung tengah ditutup rapat. Ketika kelompok Akademi Shrek telah mencapai gerbang kota, dan baru saja akan memasuki kota, ke samping mereka melihat pengumuman besar. Merekrut, Akademi Master Spirit tingkat lanjut Blue Tyrant, karena perluasannya, saat ini merekrut staf berikut, 10 peringkat ke-40 atau leluhur spirit yang lebih tinggi. Kekuatan semangat yang lebih tinggi memiliki prioritas, persyaratan kerja yang menguntungkan. Melihat informasi ini, Flander agak heran berkata, Akademi ini beriklan di gerbang kota. Betapa mahalnya. Sekarang suasana hatinya sudah agak pulih, dan nalurinya muncul kembali. Qin Ming adalah yang paling akrab dengan ibu kota Heaven Dou Empire, dan buru-buru berkata. Untuk dapat membuka Akademi Spirit Master tingkat lanjut di Heaven Dou City membutuhkan latar belakang tertentu. Meskipun aku tidak tahu sejarah Blue Tyrant Academy ini, tetapi dalam kompetisi besar Akademi Master All Continent Advanced Spirit Master Elite terakhir di sirkuit pendahuluan ibu kota Dou, Akademi inilah yang mengalahkan salah satu dari 2 pesaing Heaven Dou Imperial Academy, tim. Namun, tahun ini bahwa kelas Blue Tyrant Academy seharusnya sudah lulus, dan tahun ini tim Kaisar Heaven Dou Imperial Academy jauh lebih kuat daripada kompetisi besar Akademi Master Spirit semesta yang terakhir. Aku berharap kali ini mereka tidak memiliki kesempatan. Flander berkata, seberapa besar Akademi Tyrant Biru ini? Qin Ming berkata, sekitar sepertiga dari Akademi Imperial Heaven Dou. Meski ukurannya lebih kecil, karena terletak di kota Heaven Dou, pengeluaran mereka tidak boleh kurang dari Akademi Kekaisaran Heaven Dou, hanya tanpa ada hubungannya dengan rumah tangga kekaisaran. Aku pernah mendengar pendidikan akademi ini sangat ketat, apalagi dengan karakteristik hanya menerima siswa biasa. Mereka menolak semua bangsawan. Jika itu tidak memiliki sejarah, tidak mungkin untuk mendapatkan pijakan di dalam Heaven Dou City. Mata Flander menunjukkan kegembiraan penuh dendam. Siapa bilang Blue Tyrant Academy tidak akan bisa bersaing dengan Heaven Dou Imperial Academy dalam kompetisi Grand Spirit Master Academy ini? Segera, mereka akan melakukannya. Qin Ming menatap kosong. Din, maksudmu? Flander menghela napas kagum, mengatakan. Dalam perjalanan ke sini aku sudah memikirkannya dengan seksama. Sejak awal Akademi Shrek kami belum memiliki kualifikasi Akademi Master Spirit lanjutan, membuka kembali itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Persyaratannya jauh, terlalu banyak. Aku sudah sangat tua, dan terlebih lagi aku tidak bisa membiarkan saudara-saudara tua ini menderita karena cita-cita ilusi aku. Karena Blue Tyrant Academy ini cukup bagus, kita akan melihatnya. Selain itu, tidak membalas dendam atas aib hari ini bukanlah gaya aku, Flander. Apa yang kamu katakan? Kata-kata terakhir diarahkan pada guru lain dan Shrek Seven Devils. Zhao Wuji tertawa kecil, mengatakan. Kamu bosnya, kamu sudah memutuskan. Mengapa bertanya kepada kami? Shrek Seven Devils berbicara serempak. Kita semua akan bergantung pada keputusan dekan. Flander tersenyum tipis, berkata. Jika tempat ini tidak akan melakukannya, masih ada cukup waktu untuk kembali dan membuka kembali akademi. Ayo pergi, kita lihat dulu. Tidak ada yang memperhatikan bahwa jauh di mata Flander berkedip cahaya yang licik. Mengikuti alamat pada pengumuman, semua orang memasuki kota Heaven Dou. Dengan Qin Ming untuk membimbing mereka, tidak perlu bertanya arah. Melewati jalan-jalan dan gang-gang yang berliku, mereka dengan sangat cepat mencapai tujuan mereka. Heaven Dou City sangat ramai, jalan-jalannya semua ditata dengan batu bata biru. Setiap jalan selebar jalan raya utama kota Suotuo, dan skala kota hanya dapat digambarkan sebagai megah. Gerbang rumah Blue Tyrant Academy secara mengejutkan kurang lebih sama dengan gerbang kota Heaven Dou City. Meski jauh lebih tipis, pintu masuk gerbang itu memang setinggi 10 meter. Meskipun rumah gerbang terbuat dari marmer putih yang diukir indah, itu masih sangat mengesankan. Di atas pintu gerbang ada 6 kata dalam huruf emas, Blue Tyrant Advanced Spirit Master Academy. Tepat ketika mereka mencapai gerbang Akademi Blue Tyrant, Qin Ming segera menemukan tempat untuk menerima pengunjung ke samping. Di atas tertulis office kantor perekrutan. Apakah kamu semua di sini untuk mendaftar di akademi? Yang bertanggung jawab untuk menerima pengunjung adalah guru roh setengah baya berusia lebih dari 40 tahun.
Pertanyaannya terutama ditujukan pada Shrek 7 Iblis, setelah semua, anak-anak ini hanya remaja. Flander berkata, tidak, yang ada di sini untuk mendaftar adalah kita, anak-anak ini adalah murid kita. Jika kita berhasil menerima tawaran pekerjaan di sini, murid-murid kita juga ingin belajar di akademi. Guru penerimaan mengatakan, mendaftarkan siswa masih harus lulus ujian. Seperti ini, semua Spirit Masters pertama-tama mengikuti ujian kami. Jika kamu bisa menjadi guru akademi, aku pikir, itu juga akan mungkin untuk mengakomodasi murid-murid kamu. Bagaimanapun, sekarang ini masih masa pendaftaran siswa baru, apalagi murid-muridmu masih agak muda. Secara umum, di Akademi Spirit Master tingkat lanjut, bahkan jika mereka adalah Spirit Masters yang luar biasa, siswa baru umumnya berusia 16 hingga 18 tahun. Lebih umum 20. Kelompok Tangsan tampaknya bukan berusia 18 tahun. Tes tidak masalah. Di mana itu? Guru penerimaan sudah ada di sini selama beberapa hari, tetapi jumlah Spirit Masters yang akan mendaftar sangat sedikit. Bagaimanapun, perlakuan guru-guru Akademi Spirit Guru tidak bisa dibandingkan dengan klan-klan besar. Itu adalah jalan terbaik untuk Spirit Masters tingkat tinggi. Dan dengan 7 calon guru datang sekaligus, bagaimana mungkin ia acuh tak acuh? Dengan tergesa-gesa dia berkata, aku akan membawamu untuk mengikuti tes. Berjalan ke Blue Tyrant Academy, perasaan yang diberikannya tidak sedikit berbeda dengan Heaven Dow Imperial Academy. Meskipun tempat ini tidak memiliki pemandangan gunung yang indah dari Heaven Dow Imperial Academy, semuanya memberi orang perasaan semacam suasana yang luar biasa. Sebuah jalan luas yang mengarah langsung ke dalam, di kedua sisi adalah hutan, dan mencapai ujungnya orang bisa melihat lapangan berdiameter lebih dari 200 meter, dikelilingi oleh 3 bangunan bertingkat. Guru penerimaan memperkenalkan semua orang. Di dalam 3 bangunan bertingkat ini terdapat tempat penanaman mimikri, asrama siswa, dan fasilitas pengajaran. Jika mengatakan Heaven Dow Imperial Academy didirikan di atas gunung, maka Blue Tyrant Academy ini didirikan di tengah hutan. Karena di sekitar gedung sekolah, ruang yang tersisa adalah hutan. Kabarnya, ini adalah area hijau terbesar di seluruh Heaven Dow City. Mampu memiliki hutan besar di dalam kota, seperti kata Qin Ming, siapa yang berani mengatakan Akademi Tyrant Biru ini tidak memiliki latar belakang. Guru penerimaan membawa semua orang langsung ke gedung beratap yang tajam, bangunan ini nampak paling stabil dari semua gedung akademi. Di dalam ada aula yang luas. Bagian dalam tiba-tiba tidak terpecah menjadi kamar. Cahaya datang melalui jendela besar di sekelilingnya, membuat tempat ini sangat terang. Lantainya terbuat dari granit, dan dinding-dindingnya dicat putih tanpa dekorasi. Guru penerimaan meminta semua orang menunggu di sini, sementara dia pergi. Tidak lama kemudian, bersama-sama 3 Spirit Masters masuk dari luar. Ketiganya juga tampak berusia sekitar 40 tahun, penampilan biasa, tanpa ada yang luar biasa tentang mereka. Di wajah mereka adalah ekspresi ketat yang identik. 3 orang yang berjalan ke aula berhenti, orang yang memimpin berkata, semua orang yang mengikuti ujian Master Roh tolong lakukan satu persatu. Siapa yang pertama? Semua orang memandang Flander, dan Flander dengan sedikit senyum melambaikan tangannya pada Qin Ming, berkata. Ming kecil, kamu duluan. Qin Ming mengangguk, berjalan maju, bertanya pada 3 Spirit Masters. Jika aku boleh bertanya, bagaimana ini akan dilakukan? Master Spirit depan berkata, tolong lepaskan semangatmu. Selama kamu telah mencapai tingkat ke-40, maka, dalam pertarungan dengan salah satu dari kami bertiga, jika kamu bisa bertahan selama 10 menit kamu memenuhi syarat. Peringkat kekuatan roh secara alami adalah yang paling penting, selama roh dilepaskan, tingkat dan atribut dari guru roh dapat ditentukan secara sekilas. Sedangkan untuk bertarung, itu adalah ujian dalam pertempuran nyata. Lagi pula, sebagai seorang guru, jika seseorang tidak memiliki pengalaman tempur yang berlimpah, ia jelas tidak diinginkan. Baik, Qin Ming telah menahan amarahnya dari bisnis hari ini di Heaven Dow Imperial Academy, dan tanpa mengurangi tekanannya sedikit pun, dia langsung melepaskan semangatnya. Seketika, suasana di seluruh aula tampak bertambah berat. 3 Blue Spirit Academy Spirit Masters di depan Qin Ming secara bersamaan bergoyang, ekspresi mereka tidak bisa membantu menjadi kaget. Ketiga Master Roh yang bertanggung jawab atas ujian ini memiliki peringkat lebih dari peringkat ke-50 Roh Raja level Spirit Masters.
Roh rekan-rekan yang menekan reaksi mereka hanya dengan dibebaskan hanya bisa membuktikan bahwa guru roh muda ini lebih kuat daripada mereka. Segera mengikuti, di sekitar Qin Ming muncul api kuning, dan dengan raungan yang dalam, otot-otot di bawah pakaian mulai membengkak, pakaian longgar yang awalnya tumbuh ketat. Matanya secara bersamaan menjadi kuning, seluruhnya 6 cincin roh naik dari bawah, 2 kuning, 3 ungu, 1 hitam. Meskipun itu bukan kombinasi yang ideal, 6 cincin roh yang muncul sekaligus masih sangat mengejutkan ketiga guru Blue Tyrant Academy. Qin Ming berkata dengan suara rendah. 60 peringkat kedua Kaisar Roh Pertempuran Inferno Grey Wolf. Qin Ming, Sistem Serangan Daya. Mengenai roh, serigala umumnya memiliki atribut dingin. Semacam atribut api serigala Qin Ming ini telah diklasifikasikan sebagai roh varian, sangat langka. Seperti yang dikatakan Flender, Shrek Academy hanya menerima monster. Jika Qin Ming bukan monster, lalu bagaimana mungkin dia awalnya memasuki Shrek? 60 peringkat kedua. 3 Spirit Masters pengujian tidak bisa membantu tetapi mundur 2 langkah sebelum api kuning cerah Qin Ming, menghindari titik. Qin Ming mengangkat tangan kanannya, membuat gerakan mengundang. Siapa di antara kamu yang akan menasihatiku? Bagian 2 teraliter oleh Bagelson. Menasihati. Tidak ada yang terkutuk untuk dinasihati. Tingkat ke-50 menghadapi sistem serangan kekuatan tingkat 60 Battle Spirit Master, dan varian roh pada saat itu, apakah itu masih pertarungan? Ini, tidak perlu untuk tes tempur. Akademi menetapkan bahwa Spirit Masters yang melebihi pangkat 60 dibebaskan dari tes lebih lanjut. Penguji yang memimpin Blue Tyrant Academy Spirit Master dalam hati menyeka keringatnya, berpikir bahwa hari ini mungkin sulit untuk diatasi. Qin Ming menarik semangatnya dan menahan sikap memaksakan, semuanya kembali normal. Penguji Blue Tyrant Academy di sebelah kiri tidak dapat membantu bertanya. Jika aku mungkin terlalu lancang untuk bertanya, berapa umurmu tahun ini? Qin Ming dengan tenang berkata. 34. Dengan penampilan angka sederhana ini, di depan Qin Ming 3 pasang mata membelalak. 34, 60 peringkat kedua, konsep apa ini? Apalagi bertemu, mereka bahkan belum pernah mendengar hal seperti itu. Flender berkata, karena peringkat ke-60 dan lebih tidak membutuhkan pemeriksaan tambahan, maka kita tidak perlu membuang waktu. Saudara, cincin roh. Terlepas dari Grandmaster, 5 guru Akademi Shrek secara bersamaan melepaskan roh yang cukup untuk membuat kagum Spirit Masters yang umum. Dalam sekejap, 2 Kaisar Spirit, 3 Spirit Sage, setumpuk 33 cincin roh, muncul di depan para penguji Blue Tyrant Academy. 63 peringkat alat staf pola naga Spirit Emperor, Li Yusong, Sistem Serangan Daya. Alat Kaisar Catur Bintang Luo ke-6 peringkat roh, Lu Jibin, Sistem Kontrol. 70 peringkat pertama Sage Sweet Peatul Spirit, Shao Xin, Sistem Makanan. 76 peringkat kuat Vajra Bear Spirit Sage Pertempuran, Zhao Wuji, Sistem Serangan Daya. 78 peringkat All Battle Spirit Sage, Flender, Sistem Serangan Agility. Dari yang terlemah hingga terkuat, Akademi Shrek 5, termasuk 2 dekan, satu demi satu mengumumkan kekuatan dan nama mereka. 3 penguji sekarang sudah benar-benar mati. Secara keseluruhan 7 Spirit Masters telah muncul, tampaknya melamar posisi mengajar yang diiklankan, dan selain dari yang tidak mengungkapkan kekuatannya, 6 yang tersisa sebenarnya semua kekuatan di atas peringkat ke-60. Kerumitan cincin roh di depan mereka sudah membuat mata mereka melebar. Jika bukan karena Flender dan yang lainnya dengan cermat memastikan mereka tidak melepaskan terlalu banyak kekuatan roh, mungkin 3 guru Blue Tyrant Academy tidak akan bisa berdiri dengan mantap. Bisakah kita? Suara Flender diresapi dengan getaran kekuatan roh, membangkitkan 3 Spirit Masters yang sangat terkejut. Tentu saja kamu bisa. Lansia, tolong tarik rohmu. Ketiganya jelas menjadi hormat. Saat melihat adegan ini, Tang San berdiri di antara Shrek 7 Iblis diam-diam berpikir sendiri, di dunia ini cukup kekuatan yang berbicara paling keras. Sebelumnya ketika judul Douluo muncul di Heaven Dou Imperial Academy, para guru Akademi Shrek yang tertekan dibiarkan tanpa pilihan, bahkan Dekan Flender pada akhirnya menunjukkan pengendalian diri dan tidak bertarung. Saat ini kekuatan guru Shrek Academy mengguncang Blue Tyrant Academy. Kekuatan, cukup pasti adalah yang paling penting. Menarik napas dalam-dalam, guru utama Blue Tyrant Academy dengan hormat berkata. Nama aku yang rendah hati adalah Yin Su. 50 sistem serangan kekuatan peringkat 4 Spirit Master.
Aku tidak dapat mengevaluasi semua level senior. Karena seperti ini, aku akan membawa kamu untuk bertemu dekan kami, yang akan menentukan tingkat dan perawatan semua orang. Semua orang Spirit Masters di atas peringkat ke-60, ini sudah tidak memiliki arti bagi penguji, yang paling penting adalah membuat mereka tetap tinggal. Yin Su ini dipercayakan dengan tanggung jawab yang sangat besar untuk merekrut guru dan jelas orang yang cerdik. Segera dia berpikir bahwa dia pertama-tama harus menunjukkan kepada Spirit Masters yang tangguh ini ketulusan dari Blue Tyrant Academy. Ayo pergi. Flander tersenyum sedikit. Para guru Akademi Shrek sudah dalam suasana hati yang jauh lebih baik. Bagaimanapun, dikagumi selalu jauh lebih nyaman daripada diremehkan. Meskipun tempat ini tidak sama dengan lingkungan Heaven Dou Imperial Academy, masih ada kelebihannya. Dipimpin oleh trio guru Blue Tyrant Academy Yin Su, yang keluar dari gedung beratap yang tajam, mereka langsung mengikuti jalan kecil di belakang akademi. Dengan sangat cepat mereka memasuki hutan yang mengelilingi kampus utama. Grandmaster bingung bertanya, "Dekanmu tidak di kampus?" Yin Su berkata, "Dekan biasanya tidak berada di akademi, lebih suka yang pendiam, tinggal sendirian di hutan. Urusan sehari-hari akademi semua ditangani oleh para guru, hanya hal-hal besar yang memerlukan instruksi dari dekan." Menyebutkan dekan, mata Yin Su ini mengungkapkan rasa hormat yang tulus, yang sepenuhnya berasal dari hati. Jadi seperti itu. Grandmaster tidak menanyakan hal lain, tetapi karena suatu alasan hatinya terus-menerus merasa gelisah. Setelah berjalan sekitar 10 menit, ketika semua orang maju melalui suasana hutan yang segar dan bersih, tiba-tiba suara nyanyian yang tidak jelas terdengar dari jauh di depan. Suara itu lembut dan menyenangkan, dengan kepahitan yang tersembunyi, sedih, membuat pendengar sedih. Melodi itu berayun-ayun, sungguh tak tertandingi lembut dan indah. Pada malam hari aku tidak bisa tidur, apa yang bisa aku gunakan sebagai anestesi? Bagaimana aku bisa menanggung begitu banyak perasaan? Bukannya aku tidak ingin kamu bersamaku, tetapi beberapa hal yang kamu tidak bisa tahu. Aku menghentikan kewaspadaan dan kesepian aku. Aku ingin ruang untuk diri aku sendiri. Di mana aku dapat dengan tepat mempertimbangkan hari esok kami. Jika cinta tidak manis seperti yang kita bayangkan, lalu biarkan aku menanggung semua kesalahan. Hati aku terlalu bingung dan aku butuh sedikit ruang. Jika kamu mengerti maka biarkan aku pergi sekarang. Hati aku terlalu bingung jadi aku tidak berani ingin mencintai lagi. Aku ingin menangis tetapi bagaimana menangis tetapi tidak menangis. Hati aku terlalu bingung dan aku butuh sedikit ruang. Apakah surga lupa membuat rencana untukku? Hati aku terlalu bingung dan aku takut pengkhianatan cinta. Aku ingin menangis seperti anak yang hilang. Anak yang hilang. Suara nyanyian memudar dengan sedih. Flander dan Grandmaster yang berjalan di depan sama-sama berhenti berjalan ketika nyanyian dimulai, dan saat ini ekspresi Flander tampak agak aneh, sementara pipi Grandmaster mengalir dengan air mata. Suara wanita merdu itu perlahan mencapai mereka. "Kamu bahkan menulis lagu ini untukku, Xiao Gang. Apakah kamu ingat? Hati aku terlalu bingung. Di mana kamu sebenarnya?" Melihat ekspresi aneh Flander dan Grandmaster, semua orang tidak bisa membantu tetapi berhenti. Tiba-tiba Grandmaster berbalik, akan berlari kembali di sepanjang jalan sebelum Flander meraih pundaknya. Flander berteriak dengan suara rendah. "Xiao Gang, berapa lama kamu ingin melarikan diri? Kami sudah di sini, apakah kamu benar-benar tega untuk tidak melihatnya?" "Flander, apakah kamu sudah tahu dia ada di sini? Blue Tyrant Academy, Blue Tyrant Academy, Blue Lightning Tyrant Dragon, aku harusnya menyadarinya sebelumnya." Flander membuat gerakan tak berdaya. "Bagaimana mungkin aku tahu dia ada di sini? Itu hanya kebetulan. Ayo pergi." Grandmaster menunjukkan ekspresi yang berjuang. Pada saat ini, rasa sakit di hatinya tidak kurang dari rasa sakit yang dirasakan Tang San ketika ia menyerap cincin roh Man Face Demon Spider. Bertemu lagi hari ini setelah berlari selama 20 tahun, dan terlebih lagi tanpa ada waktu untuk mempersiapkan hatinya, perasaan macam apa itu? Tangan Flander di bahu Grandmaster menegang, di dalam hatinya dia agak sedih. "Saudari Long, aku membawanya ke kamu. Kali ini kamu harus mengatakan sesuatu untuk menangkapnya, kamu tidak bisa membiarkannya pergi lagi." Seperti dugaan Grandmaster, Flander benar-benar tahu dia ada di Akademi Blue Tyrant ini. Awalnya ketika dia memilih untuk datang ke Heaven Dou Imperial Academy, bagian dari alasannya adalah dia ada di Heaven Dou City. Flander tidak pernah melupakan apa yang terjadi di antara mereka bertiga,
Dan dia sudah lama memutuskan bahwa bahkan jika dia harus menipu Grandmaster kali ini, dia masih akan sekali lagi memainkan perantara untuk keduanya. Apa pendapat orang lain? Dari yang lain, selain dugaan Zhao Wuji yang paling akrab dengan Flander, serta Tang San yang paling dekat dengan Grandmaster, tidak ada yang mengerti apa yang sedang terjadi dan hanya bisa mengikuti di belakang, berjalan maju. Melanjutkan beberapa ratus meter ke depan, hutan berangsur-angsur menipis. Pada pohon yang sangat tebal dan padat digantung sebuah tanda, mengatakan, daerah terlarang, tolong jangan masuk. Melewati pohon besar ini, pemandangannya langsung berubah. Ada sebuah danau kecil, dari sisi ke sisi hanya 50 meter. Selokan selebar 3 meter mengalir dengan tenang ke air dari pohon-pohon di sisi lain, dan kembali mundur, mempertahankan air segar di tempat yang seharusnya dianggap sebagai kolam. Di sebelah kolam adalah sebuah pondok jerami sederhana yang dibangun dari papan kayu dan alang-alang, selaras dengan lingkungannya. Di dalam pagar yang mengelilingi pondok jerami itu ada bermacam-macam bunga, saling berjatuhan dalam keinginan untuk berbunga, keindahan yang beraneka warna. Di tengah-tengah semua bunga itu berdiri seorang wanita, memegang ketel dan menyirami tanaman. Mungkin karena dia mendengar langkah kaki, pandangannya tanpa sadar naik ke arah kelompok Akademi Shrek. Dia mengerutkan keningnya dengan cermat, mungkin karena mereka mengganggu ketenangan di sini. Namun, ketika pandangannya melewati 3 guru Blue Tyrant Academy yang membimbing dan jatuh pada Flander dan Grandmaster di belakang mereka, seluruh tubuhnya menegang, tangannya santai, ketel jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Saat ini dia sudah benar-benar melupakan ketel yang tumpah. Dia adalah seorang wanita cantik yang tampaknya berusia 30-an, mengenakan gaun biru hijau sederhana yang tidak dapat menyamarkan sosoknya yang menawan. Selendang biru hijau menutupi kepalanya, wajah yang agak pucat di bawah, wajahnya tampak halus, penampilan seperti lukisan. Meskipun mata hitamnya yang besar saat ini tidak bernyawa, mereka masih memiliki semangat. Di bawah gaun itu ada puncak-puncak tinggi yang tak dapat disembunyikan, gelombang bergelombang, sosok dewasa yang tak bisa diharapkan oleh wanita muda biasa. Bagian 3 teraliter oleh Bagelson. Yinsu dan Blue Spirit Academy Master Spirit lainnya juga menduga bahwa Flander dan Grandmaster akrab dengan dekan dari percakapan mereka sebelumnya, tetapi sekarang masih bertindak sesuai dengan etika mereka dengan cepat melangkah maju ke pagar. Yinsu dengan hormat berbicara kepada wanita cantik itu. Din, beberapa Spirit Master telah tiba untuk posisi mengajar, di antaranya adalah 6 yang kekuatannya melebihi kekuatan roh peringkat ke-60. Kami tidak dapat membuat penilaian, jadi kami dengan hormat meminta kamu untuk menilai. Sosok berkedip, wanita cantik itu sudah di luar pagar. Shrek Seven Devils bahkan tidak melihat bagaimana dia bergerak dari dalam, Master Spirit lainnya juga mulai. Apa yang disebut, satu petunjuk sederhana mengungkapkan tren umum, dari satu gerakan sederhana wanita ini, sudah dapat dilihat bahwa kekuatannya sangat hebat. Xiao Gang, apakah itu benar-benar kamu? Aku tidak bermimpi. Saat suara yang sebelumnya lembut dan indah itu menanyakan pertanyaan-pertanyaan ini, sekarang suaranya bergetar hebat, air mata mengalir tak terkendali di wajahnya yang pucat, sangat tersentuh. Mata Grandmaster benar-benar memerah ketika dia melihat wanita yang dia rindukan malam dan siang tetapi tidak berani bertemu, bibirnya bergetar, untuk waktu yang lama tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Masih Flander yang mendesah. Segitiga emas besi penuh kami akhirnya bertemu lagi hari ini. Sister Erlong, kami belum pernah bertemu selama bertahun-tahun, apakah kamu baik-baik saja? Pada saat yang sama dia menghela nafas ke dalam, menatapnya, di matanya hanya Xiao Gang. Saat ini mata wanita cantik itu terfokus, pandangannya beralih ke Flander, sulit untuk menggambarkan emosi di matanya. Bos Fu, sudah bertahun-tahun, tetapi kamu masih terlihat sama. Flander tersenyum masam. Aku sudah tua, tetapi kamu masih anggun seperti sebelumnya. Ayo, aku akan memperkenalkan kamu. Ini semua adalah guru dan siswa Shrek Academy aku, kami tidak sengaja melihat pengumuman rekrutmen untuk akademi kamu. Aku tidak berharap itu akan menjadi domain kamu, dan kami datang ke sini untuk mencari pekerjaan. Melewati Grandmaster, Flander secara terpisah memperkenalkan para guru Shrek Academy lainnya kepada wanita cantik itu, yang akhirnya berkata kepada semua orang. Ini adalah Liu Erlong, mungkin kamu pernah mendengar tentang dia sebelumnya. Dia bepergian dengan aku dan Grandmaster ketika kami menjelajahi dunia Master Roh, sudut terakhir dari segitiga besi emas kami. Liu Erlong. Nama ini terdengar agak mengerikan,
semua orang dari Akademi Shrek tidak berani mengganggunya dan satu demi satu melangkah maju untuk memberi hormat padanya. Liu Erlong menertibkan perasaannya, menghapus air mata dari matanya, dan dengan sopan membalas salam mereka. Kakak Erlong, bukankah kamu akan meminta kami di dalam? Flander berkata sambil tersenyum. Bertemu dengan Liu Erlong lagi, bukan hanya Grandmaster yang berkedip-kedip, bagaimana mungkin dia juga. Namun, dia hanya bisa diam-diam mengubur kerlip batin ini. Liu Erlong tersenyum kecut. Bos Fu, apakah itu terlihat bagimu bahwa pondok jeramiku dapat menampung begitu banyak orang? Ada apa dengan kalian semua? Sejak kapan kamu direduksi menjadi negara seperti ini? Jika ada orang yang mengatakan itu, mungkin Flander akan segera menjadi bermusuhan, tetapi sebelum pertanyaan yang diajukan oleh orang yang pernah memikatnya juga, dia hanya tertawa kecut, hanya menceritakan kembali keadaan mereka sampai sekarang. Ketika dia mendengar Flander mengatakan bahwa pesta Shrek Academy telah diusir dari Heaven Dow Imperial Academy, di mata Liu Erlong memancarkan udara yang amat sangat berbahaya. Akademi Heaven Dow Imperial yang bagus dan bagus. Bos Fu, jangan katakan apapun. Bukankan tempat aku milik kamu. Blue Tyrant Academy ini sepenuhnya bertanggung jawab atasku. Mari kita lakukan seperti ini. Semua orang tinggal di sini, mulai sekarang ini akan menjadi rumah kamu. Flander melirik mayat yang berjalan seperti Grandmaster di sisinya, dengan bercanda berkata. Gaji yang kami minta tinggi, bisakah kamu mendukungnya? Liu Erlong tersenyum sedikit, berkata. Bos Fu, kamu salah. Ini bukan pertanyaan apakah aku bisa mendukungnya, tetapi pertanyaan apakah kamu bisa. Kamu adalah bos segitiga besi emas kami, jadi mulai sekarang, akademi ini adalah milik kamu. Besok aku akan mengadakan pertemuan umum para siswa dan staf untuk mengumumkannya. Pada saat yang sama, nama akademi akan diubah menjadi Shrek. Biarkan aku juga mendapat manfaat dari kemuliaan akademi Shrek kamu. Meskipun Flander selalu tahu bahwa Liu Erlong adalah seorang wanita yang lebih lugas daripada kebanyakan pria, dia masih tidak mengharapkannya untuk dengan mudahnya menghadirkan akademi pada skala ini, dan untuk sesaat dia tidak bisa merespons. Di sisi lain, 3 guru Blue Tyrant Academy yang mendengar ini bahkan lebih mati. Guru Yinsu, aku akan merepotkan kamu untuk pergi mengumumkan pertemuan umum para siswa dan staf besok. Ini semua adalah teman yang belum pernah aku temui selama bertahun-tahun, jadi hari ini kita akan mengenang masa lalu. Mintalah ruang makan menyiapkan jamuan mewah di ruang elegan di lantai 2, aku harus menerimanya. Ya, Dekan. Meskipun mereka tidak cukup memahami hubungan antara Dekan Liu Erlong dan orang-orang ini jelas bukan sesuatu yang harus ditanyakan oleh trio Yinsu, dan mereka bergegas kembali di sepanjang jalan. Xiao Gang, apakah kamu berencana untuk tidak pernah berbicara denganku? Tatapan Liu Erlong sekali lagi beralih ke Grandmaster. Emosi di matanya belum memudar, tetapi suaranya tidak lagi bergetar, agak terdengar agak sepi. Melihat wanita cantik yang sehalus bunga di depannya, jantung Grandmaster bergetar, dengan beberapa kesulitan membuka mulutnya beberapa kali, tetapi sekali lagi mendapati dia tidak dapat mengatakan apa-apa. Liu Erlong menatap Grandmaster dengan dalam. Xiao Gang, kali ini aku tidak akan membiarkanmu sekali lagi lepas dari tanganku. Flander tersenyum berkata, Saudari Erlong, bahkan jika itu kebetulan kali ini, aku telah menyerahkannya kepadamu. Jika kamu membiarkannya kabur kali ini, aku khawatir kamu tidak akan pernah melihatnya lagi. Waktu benar-benar berlalu dengan cepat, dalam sekejap mata sudah 20 tahun penuh. Menarik napas dalam-dalam, Liu Erlong memaksakan pandangannya menjauh dari Grandmaster, berkata kepada pesta Shrek. Semua orang ikut denganku dulu, aku akan memperkenalkan Blue Tyrant Academy kepadamu. Tidak, itu harusnya disebut Shrek Academy. Hutan ini adalah yang terbesar di Heaven Dow City, sumber daya yang sepenuhnya dimiliki oleh Akademi. Meskipun fasilitas di sini tidak sebagus di Heaven Dow Imperial Academy, mereka masih tidak terlalu kekurangan. Sudah 10 tahun sejak berdirinya Akademi, karena kami hanya menerima Spirit Master biasa, akibatnya kualitas roh Spirit Masters tidak setinggi Akademi Spirit Master canggih biasa. Tetapi itu juga karena siswa kami semua berasal dari latar belakang yang sama bahwa mereka jauh lebih rajin dalam berkultivasi daripada mereka yang berasal dari klan besar atau keluarga bangsawan yang berpengaruh. Dalam kompetisi besar Master Spirit terakhir kami menang atas banyak musuh yang kuat, akhirnya memasuki 8 besar. Prestasi itu hanya sedikit kurang dari Heaven Dow Imperial Academy.
Tim kedua mereka bahkan dihilangkan oleh kami. Setelah jeda, Liu Erlong melanjutkan. Adapun pertanyaan guru dan siswa di masa depan, itu masalah Bos Fu. Aku pada dasarnya tidak memenuhi syarat untuk menjadi dekan, dan sekarang aku akhirnya bisa menyerah. Heaven Dou Imperial Academy tiba-tiba berani mengusirmu. Aku ingin melihat alasan mereka. Mari kita lihat di kompetisi besar Akademi Master Spirit tingkat lanjut tahun depan. Liu Erlong memberi kesan agak aneh pada semua orang. Ada jarak antara kata-kata dan penampilannya, jika dia berganti pakaian mewah dia akan muncul sebagai wanita kelas atas, tetapi kata-kata yang dia gunakan penuh dengan pertengkaran. Bagi Zhao Huji yang memiliki pemahaman tentang segitiga besi emas asli, kecantikan yang tampak agak genit ini sangat luar biasa. Awalnya di Golden Iron Triangle, Flander disebut sudut terbang, Grandmaster disebut sudut pengarah, dan Liu Erlong ini dikenal sebagai sudut pembantaian. Karakternya penuh dendam, temperamennya sangat berapi-api, hanya di depan Grandmaster dan Flander dia agak moderat. Seketika, Liu Erlong memberi semua orang pengantar terperinci tentang Blue Tyrant Academy, dan itu bahkan lebih baik dari yang mereka bayangkan. Meskipun seluruh akademi hanya memiliki 200 siswa, itu dipuji secara universal di seluruh kekaisaran Heaven Dou. Bahkan Spirit Masters dari latar belakang bangsawan dipaksa untuk mengakui kontribusi Blue Tyrant Academy untuk dunia Spirit Master. Ini bisa disebut tempat lahir untuk Spirit Masters biasa. Meskipun baru dibuka selama 10 tahun, itu sudah menghasilkan banyak Spirit Masters dengan kekuatan yang cukup besar. Bahkan Spirit Hall ingin bekerja sama dengan Blue Tyrant Academy, tetapi Liu Erlong telah menolak semua orang. Meskipun fasilitas di sini tidak sama dengan Heaven Dou Imperial Academy, mereka masih jauh lebih baik daripada di Shrek Academy. Bagus, seharusnya sudah waktunya, mari kita makan dan mengobrol. Liu Erlong sepertinya sudah melupakan Grandmaster. Setelah itu, dia cukup menunjukkan sifatnya yang langsung, membawa pihak Akademi Shrek untuk makan siang, menyelesaikan keraguan semua orang satu persatu. Kemudian dia kembali membawa semua orang untuk tur Blue Tyrant Academy, dan akhirnya membawa mereka ke asrama guru akademi untuk mengatur tempat tinggal bagi semua orang. Sedangkan untuk masalah gaji dan sebagainya, Liu Erlong langsung mendorong mereka ke Flander. Bagaimanapun, mulai besok dan seterusnya akademi ini akan berubah menjadi Shrek, tidak lagi Blue Tyrant. Dalam hari ini, mulai dari pagi yang ceria, hingga penghinaan di pagi hari, dan sekali lagi akhirnya menjadi secercah harapan, bagi semua orang di pesta Shrek ini benar-benar agak berlebihan. Atas permintaan Flander, makan malam tidak sebagus makan siang sebelumnya, dan semua orang dengan cepat selesai makan. Flander berkata, hari ini telah melelahkan bagi semua orang, kemudian pergi dan beristirahat sedikit lebih awal. Mulai besok, aku khawatir kita akan sibuk. Baru saja tiba di lingkungan baru, apakah itu guru atau siswa, mereka semua perlu menyesuaikan diri. Untuk mengatakan apa-apa tentang Liu Erlong sudah mendorong seluruh Akademi Flander. Mengenai hal ini, Flander tidak sopan dengan Liu Erlong. Dia tahu bahwa adiknya, Erlong, sengaja melakukannya. Sayang sekali mengetahui bahwa ini mungkin di hati Liu Erlong sebagai kompensasi untuknya, dia masih tidak bisa menolak, sama seperti dia selalu tidak bisa menolak permintaannya. Little Sun, ikut aku jalan-jalan. Grandmaster tidak berani menemui tatapan tajam Liu Erlong, menjauh dari meja, memanggil Tang San dan berjalan keluar. Oh, Tang San menjawab, buru-buru berdiri dan segera mengikuti Grandmaster keluar. Liu Erlong bertindak seolah-olah dia tidak melihat Grandmaster pergi, mengambil serbet dari meja dan menyeka mulutnya. Wajah Flander tersenyum. Kamu tidak takut dia akan lari lagi? Liu Erlong memandang Flander, sama-sama tersenyum, tapi senyumnya agak merenung. Bos Fu, apakah kamu yakin dia masih memiliki kesempatan untuk lari setelah bertemu denganku lagi? Kali ini, bahkan jika aku harus mengikatnya, aku akan membuatnya tetap di sisiku. Meninggalkan ruang makan, Grandmaster langsung menuju ke hutan. Dia selalu menyukai tanaman, dan terutama ketenangan di hutan. Bab 62, Bagian 1 teraliter oleh Bagelson. Tang San mengikuti di belakang Grandmaster tanpa bertanya apapun, hanya diam-diam menemani gurunya. Dia bisa merasakan perasaan Grandmaster yang kompleks. Pada saat ini, membiarkan gurunya sedikit tenang harus menjadi pilihan terbaik. Berjalan ke hutan, suhunya jelas turun dibandingkan dengan di luar, suasana segar dan sejuk membangkitkan semangat Grandmaster dan sepertinya suasana hatinya sedikit mereda. Berhenti,
Grandmaster menoleh ke Tang San, dengan tenang berkata, "Little Sun, bukankah kamu sangat ingin tahu tentang hubunganku dengan Erlong? Mengapa seperti ini sekarang, mengapa aku akan menghindarinya selama 20 tahun?" Tang San mengangguk. Grandmaster menghela nafas. "Biarkan aku menceritakan sebuah kisah. 20 tahun yang lalu, seorang pemuda yang lahir dari klan bergengsi, karena semangat varian, tidak bisa mewarisi semangat sekolah dan diasingkan. Untuk membuktikan dirinya, dia mempelajari segala sesuatu tentang Spirit Masters, meneliti makna yang lebih dalam, berharap suatu hari bisa mendapatkan persetujuan dunia. Saat dia bepergian keluar, dia bertemu dengan guru spirit muda yang berpikiran seperti itu dan keduanya memutuskan untuk melakukan perjalanan dunia guru roh bersama-sama. Suatu hari, ketika mereka berburu binatang buas di hutan binatang buas, mereka bertemu dengan seorang wanita muda yang cantik. Wanita muda itu sendirian, dan sifatnya yang langsung dan lincah dengan cepat menarik kedua pemuda ini. Ketiganya menjadi teman yang cepat, dan dua sahabat bertambah menjadi tiga. Dengan berlalunya waktu, kedua pemuda itu menjadi seperti wanita muda dengan roh naga api, tetapi karena mereka menganggap satu sama lain sebagai saudara, mereka tidak mau menyatakannya dengan jelas. Terutama pemuda yang tidak dapat memiliki kekuatan karena varian rohnya, mengubur kasih sayang ini bahkan lebih dalam di hatinya. Sebagai hasil dari ketiganya yang secara tak terduga menemukan bahwa di antara mereka bertiga mereka dapat menggunakan semacam kemampuan fusi roh yang tangguh, mengandalkan kekuatan yang tangguh ini, mereka secara bertahap dikenal di dunia Spirit Master sebagai segitiga besi emas. Di sini Grandmaster menghela nafas sekali lagi. Hal-hal seperti perasaan menumpuk dari waktu ke waktu, dan semakin dalam mereka terkubur, kadang-kadang mereka malah akan tumbuh lebih intens. Ketika ketiganya bertambah tua, perasaan mereka juga semakin dalam. Pada suatu hari terakhir, pemuda yang kuat itu tidak mampu menahan siksaan perasaannya dan mengakuinya kepada wanita muda itu. Tapi, hasilnya sangat tak terduga bagi kedua pemuda itu. Wanita muda itu selalu tahu bahwa kedua pemuda itu merawatnya, dan justru karena inilah dia takut untuk mengungkapkan pilihannya sendiri dan menyakiti yang lain. Sekarang dihadapkan dengan pengakuan pemuda yang kuat, dia akhirnya tidak bisa menyembunyikannya lebih lanjut dan memanggilnya di depan kedua pemuda itu. Dia mengatakan kepada mereka bahwa orang yang dia sukai adalah pemuda yang kekuatannya lebih rendah karena semangat yang berbeda, tetapi melalui ketekunan dan usaha keras mendapatkan pemahaman teoritis yang luar biasa. Kamu seharusnya sudah menebak bahwa wanita muda itu adalah Erlong, dan kedua pemuda itu adalah aku dan Flander. Bahkan sekarang aku masih ingat dengan jelas ekspresi kecewa Flander pada waktu itu, dan masih merupakan detak jantung aku sendiri. Pada saat itu aku tiba-tiba merasakan kebahagiaan yang belum pernah aku miliki sepanjang hidup aku. Namun, aku dan Erlong sama-sama tidak mau menyakiti Flander, untuk sementara ada keheningan di antara kami bertiga. Seperti itu, waktu yang lama berlalu dengan perasaan mencekik atas kita. Akhirnya, Flander berdiri. Dia adalah yang tertua dari kita dan mengatakan bahwa dia ingin aku menjadi saudaranya, dan Erlong menjadi istri saudaranya. Tang San tidak bisa membantu mengatakan, "Din Flander benar-benar orang yang baik. Mungkin ini kesimpulan terbaik." Grandmaster mengangguk. "Seumur hidup aku tidak akan pernah melupakan kata-kata Flander. Dia mengatakan bahwa dia sudah kehilangan cintanya, dan dia benar-benar tidak ingin kehilangan saudara laki-laki dan perempuannya. Dia memberkati kita dari hatinya." Tang San bingung berkata, "Karena seperti ini, kamu dan Erlong seharusnya bisa menikah, lalu mengapa?" Grandmaster tersenyum kecut. "Jika semuanya berjalan lancar, tidak akan ada cerita. Mungkin anak-anak kita sudah lebih tua darimu. Tapi, aku tidak tahu apakah itu lelucon surga pada kami, tetapi semua yang kami miliki hancur. Aku ingat hari itu dengan sangat jelas. Bintang-bintang sangat terang di langit malam, dengan Flander yang memimpin kami, aku dan Erlong akhirnya menikah. Bahkan jika pada saat itu kami tidak memiliki apapun, tidak memiliki berkah keluarga atau teman, tidak memiliki upacara akbar, pada saat itu kami semua merasa sangat bahagia. Selama kita bisa bersama dengan orang-orang yang kita cintai, apa artinya orang lain?" Kami bertiga sedang minum bersama, Flander berniat untuk mengucapkan selamat tinggal kepada kami dan pergi bepergian sendiri. Tiba-tiba beberapa orang muncul. Dan ini adalah orang-orang yang aku kenal. Orang yang memimpin adalah pamanku, tuan kedua klan Blue Lightning Tyrant Dragon, Yu Luomian. Pada saat itu kedatangannya membuat aku sangat terkejut, tetapi karena hari itu adalah hari permuliaan aku,
dan karena dia adalah keluarga, aku dan Erlong masih bisa berhubungan dengan paman kedua ini, dan kami segera dengan senang hati mengundang dia ke rumah kami. Di sini suasana Grandmaster jelas menjadi gelisah. Namun, siapa yang mengira bahwa paman kedua aku tidak mencari aku? Sasarannya sebenarnya adalah Erlong. Apa? Mengapa? Tang San kaget bertanya. Grandmaster melanjutkan. Sebelum kami menikah, ketika aku, Erlong dan Flander melakukan perjalanan ke benua, kami tidak pernah bertanya satu sama lain tentang latar belakang kami, itu adalah masalah pribadi kami. Karena aku tidak diizinkan berbicara tentang keluarga aku, Flander lahir dari keluarga miskin, dan Erlong tidak pernah secara spontan menyebutkannya. Tujuan paman kedua aku dalam menemukan kami, secara tak terduga adalah untuk mengenali hubungan darah. Erlong sebenarnya adalah putri haramnya. Tang San menatap dengan mata terbelalak karena terkejut, kehendak surga bermain-main dengan orang-orang. Tidak heran guru akan memilih untuk pergi, semua ini benar-benar terlalu tidak adil baginya. Ketika Erlong mendengar aku memanggilnya sebagai paman kedua, wajahnya sudah memucat. Ketika aku bertanya kepadanya, tidak berani mempercayainya, melihat anggukannya, aku merasa seolah-olah aku disambar petir dari langit yang cerah. Bagaimana aku tidak berharap, istri aku yang penuh kasih sayang, sebenarnya adalah sepupu aku. Terdrops, lolos dari kontrol bergulir ke bawah wajah Grandmaster. Bahkan jika 20 tahun telah berlalu, pemandangan itu tidak akan pernah hilang dari pikirannya. Kegembiraan menikahi kekasihnya, tiba-tiba menjadi kesedihan besar, apa penderitaan itu? Suaranya tercekat dengan emosi, ekspresi Grandmaster sulit untuk dipahami. Pada waktu itu, paman kedua yang melihat pakaian kami jelas mengerti apa yang sedang terjadi. Kata-kata pertamanya adalah, bagaimana kamu bisa menikahi sampah yang tidak berguna ini? Awalnya aku selalu berpikir paman kedua baik bagi aku, tidak memandang aku seperti yang lain dari klan. Sampai saat itu ketika aku mengetahui kesalahan aku, bahkan, dia menganggap aku sebagai sampah. Aku kemudian mengetahui bahwa Erlong lahir dari paman kedua aku dan seorang P3L4 cur. Karena latar belakang ibu Erlong, ia tidak berani membawanya pulang. Ketika Erlong pergi untuk berkeliling dunia, ibunya sudah meninggal karena penyakit. Dia selalu dibesarkan oleh paman kedua di wilayah luar. Dia juga membiarkan dia mengikuti matrilineali. Ibunya memilih nama Erlong setelah ayahnya. Nama bayi pamanku yang kedua tepatnya Erlong. Tapi, Guru, jika senior Erlong adalah sepupu patrilineal kamu, maka rohnya harus diwarisi dari klan kamu, Blue Lightning Tyrant Dragon. Jangan katakan padaku bahwa semangat senior Erlong sebenarnya juga. Grandmaster mengangguk. Ya, Erlong juga memiliki roh varian, hanya miliknya yang tidak menjadi lemah. Meskipun tidak menjadi tangguh, pada akhirnya itu masih sangat kuat. Variasi guntur memiliki kemiripan dengan api, ini adalah asal mula roh naga apinya. Kebetulan seperti inilah yang membentuk tragedi di antara kami. Lalu, aku berlari seperti orang gila. Saat itu aku ingin mati. Aku sudah tidak punya orang lain. Erlong ingin mengejar aku, tetapi paman kedua menghentikannya. Jika bukan karena Flander mengejar aku, menghentikan aku dari bunuh diri, mungkin tidak akan ada Grandmaster sekarang. Tang San tidak mengatakan apa-apa lagi, saat ini bahkan dia sudah tergenang di dunia kesedihan hati Grandmaster. Tak satu pun dari mereka tahu bahwa tidak jauh di belakang mereka orang lain sama-sama memiliki wajah yang mengalir dengan air mata, tanpa daya menatap penuh perhatian ke arah mereka. Apa yang dapat aku lakukan? Meskipun setelah itu aku kehilangan keinginan untuk mati, pada saat itu Erlong adalah seluruh hidup aku. Kamu juga telah melihat bahwa aku tidak dianggap tampan atau kuat. Tetapi dia menolak Flander yang lebih kuat dari aku, dan memilih aku. Aku sangat menyukainya, tetapi pasangannya berubah menjadi adik perempuan. Rasa sakit seperti itu tidak terbayangkan oleh kebanyakan orang. Pada akhirnya, berkecil hati, aku hanya bisa memilih untuk lari. Aku tidak membiarkan Flander mengikuti, hanya diam-diam pergi sendiri. Setelah itu, aku mendengar dari Flander bahwa Erlong dan pamanku yang kedua memiliki banyak masalah setelah kembali ke klan, mencari aku di mana-mana seperti orang gila. Aku sangat ingin bertemu dengannya, tetapi aku tidak bisa. Aku tidak bisa menghancurkan reputasinya. Saudara menikah tidak ditoleransi oleh dunia. Bahkan jika aku tidak peduli, Erlong adalah seorang wanita, bagaimana aku bisa membiarkannya menanggung itu? Terlebih lagi, apa yang dikatakan paman kedua aku benar,
aku hanya sampah, sampah yang tidak berguna, itu saja. Erlong dan aku bersama, aku bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melindunginya. Dia seharusnya tidak bersamaku. Tahun demi tahun berlalu, aku bahkan tidak berani mendengarkan desas-desus tentang Erlong. Aku khawatir aku tidak akan bisa terus menemukannya. Dalam kebingungan aku hanya bisa melemparkan hati dan jiwa aku ke dalam penelitian roh. Hanya ketika aku bertemu kamu bisa aku mengungkapkan hati aku lagi. Aku mempercayakan hatiku padamu. Tahun-tahun ini sedikit lebih mudah. Aku tahu Flander benar-benar tahu Erlong ada di sini, dia bukan orang yang ceroboh. Jika dia tidak tahu sebelumnya, setelah diprovokasi di Heavendow Imperial Academy sebelumnya, bagaimana dia bisa lagi mencari akademi? Hanya aku yang tidak memikirkannya saat itu. Bertemu Erlong lagi hanya bisa membuatku lebih sakit. Erlong jauh lebih kuat dari aku. Kali ini, bahkan jika aku ingin melarikan diri dari pusaran rasa sakit ini mungkin sudah mustahil bagiku. Tang San memandang Grandmaster, ujung matanya sudah agak lembab. Ya, surga tidak adil bagi guru, bahkan jika dia telah kehilangan semangat kuat yang seharusnya dia warisi, tanpa diduga bahkan pernikahannya harus dihancurkan. Bagian 2 teraliter oleh Bagelson. Guru, apakah pendapat duniawi sangat penting? Siapa bilang kamu sampah? Bagi aku, kamu adalah guru roh yang paling tangguh. Pengetahuan adalah kekuatan. Siapa yang berani mengatakan mereka lebih kuat dari kamu dalam pengetahuan roh? Tak seorang pun. Guru, kamu yang terkuat. Bibi Erlong menunggumu selama bertahun-tahun tanpa memilih orang lain, seberapa dalam perasaannya padamu. Lari seperti ini lagi hanya akan membawa lebih banyak penderitaan bagi kalian berdua. Bahkan jika kamu benar-benar peduli dengan pendapat duniawi, kamu masih bisa membawanya kabur bersama kamu. Grandmaster dengan sakit menggelengkan kepalanya. Tidak, itu terlalu tidak adil untuk Erlong. Little Sun, mencintai seseorang tidak selalu berarti bersikeras memilikinya. Aku ingin lebih lagi baginya untuk dapat hidup dengan riang, bahagia. Tang San sudah lupa bahwa dia adalah seorang pelajar. Melihat kemurungan Grandmaster, dia tidak bisa menahan diri untuk mengatakan. Bagaimana melarikan diri seperti ini membuat Bibi Erlong bahagia? Jika dia senang, apakah dia akan menyanyikan lagu sedih semacam itu? Apakah dia akan menangis karena melihatmu? Dia bahkan tidak berani menggunakan kata-kata untuk mencoba kamu, takut membuat kamu marah. Guru, hatimu terlalu lemah. Apa pendapat duniawi? Bibi Erlong tidak takut, tetapi kamu takut. Kamu harus bersama dengannya, berani keluar untuk menghadapi semua ini, memotong semua hambatan untuk berjalan bersama. Apapun keluarga kamu, apapun yang orang lain pikirkan, kamu bersama bukanlah kesalahan. Bahkan jika garis keturunan kamu dekat, apakah benar-benar tidak ada ruang untuk pertandingan semacam ini? Guru, kamu tidak hanya takut Bibi Erlong akan menderita jika dia bersama kamu, pada saat yang sama kamu tidak berani menerima kenyataan ini, kamu memiliki kompleks inferioritas. Grandmaster memandangi Tang San dengan bodoh, bibir bergerak tapi sudah kehabisan kata-kata. Meskipun dia dan Flander sama-sama bangga, dia yang memiliki roh inferior, jauh di dalam hatinya selalu memiliki kompleks inferioritas. Flander dan Erlong tidak pernah berani mengatakan apa yang sebenarnya mereka pikirkan, tetapi Tang San yang gelisah telah mencapai titik kunci. Dia benar. Mengapa kamu harus memiliki kompleks inferioritas? Bagaimana jika 10 juta orang menyebut kamu sampah? Selama aku, Liu Erlong, percaya kamu adalah yang terkuat, itu sudah cukup. Xiao Gang, apakah kamu benar-benar tidak mengerti? Jika aku peduli dengan hubungan keluarga di antara kami, apakah aku akan selalu mencari kamu seperti ini? Apakah aku akan selalu kesakitan seperti itu? Liu Erlong perlahan-lahan berjalan di kejauhan di belakang Xiao Gang dan Tang San, tetesan air mata terus bergulir di wajahnya, memandang Grandmaster, mendekati langkah demi langkah dengan mimik yang lembut. Kali ini, Grandmaster akhirnya tidak sekali lagi mencoba untuk melarikan diri dari tatapan Liu Erlong. Mengamati pendekatannya selangkah demi selangkah, detak jantung Grandmaster dengan jelas dipercepat. Penyumbatan di hatinya berangsur-angsur retak di bawah gelombang emosi. Penghalang pelindung selama 20 tahun sudah tidak bisa lagi menekan cinta jauh di dalam hatinya. Tang San diam-diam mundur, perlahan-lahan pindah ke hutan. Dia tahu bahwa saat ini tidak ada yang harus mengganggu mereka. Dalam hati ia berharap yang terbaik untuk Grandmaster. Bagaimana mungkin dia tidak melihat kesepian yang sering diperlihatkan gurunya? Sekarang sumbernya akhirnya ditemukan.
Jika itu bisa dihilangkan, membiarkan Grandmaster dan Liu Erlong benar-benar berjalan bersama, maka itu akan menjadi kesimpulan terbaik untuk semua pihak. Hutan itu gelap dan tenang dan Tang San tidak terburu-buru untuk kembali, hanya berjalan diam-diam di hutan. Untuk beberapa alasan, mendengar kisah Grandmaster dan Liu Erlong, pikirannya tiba-tiba teringat Xiao Wu. Keadaan pikirannya bukan seperti anak berusia 13 tahun, tetapi seorang pria parubaya. Xiao Wu adalah adik perempuannya, apa sebenarnya yang ada di hatinya? Sejak mengenal Xiao Wu, Tang San jauh di dalam merenungkan pertanyaan ini untuk pertama kalinya. Jika kisah Grandmaster dan Liu Erlong adalah miliknya dan Xiao Wu, bagaimana dia akan menyelesaikannya? Tang San menemukan bahwa saat ini dia agak bingung. Suasana di sekitarnya tiba-tiba agak dingin, membuat Tang San menggigil. Dia tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening bingung. Dengan kekuatan rohnya menembus peringkat ke-30, keahlian surga misteriusnya telah mencapai tingkat keempat, panas dan dingin seharusnya tidak memengaruhinya, apalagi di musim panas, jadi bagaimana dia merasa dingin. Tetapi pada saat ini Tang San tiba-tiba berhenti karena terkejut. 3 meter di depannya seorang pria muncul pada waktu yang tidak diketahui. Seorang pria hijau, rambut hijau, mata hijau, kuku hijau, mata sedingin es dan ganas seperti ular beludak. Orang ini yang tiba-tiba muncul di depan Tang San adalah seseorang yang dia temui pada siang hari, judul Douluo dengan judul Poison, Dugubo. Tang San hampir secara refleks melepaskan semangatnya, tetapi pada saat berikutnya Dugubo sudah tiba di depannya, tanpa terlihat bergerak. Tang San hanya merasakan mantra pusing, maka dia tidak merasakan apa-apa. Tetapi pada saat ini fluktuasi kekuatan roh membangkitkan Erlong yang tidak jauh yang baru saja melebur ke pelukan Grandmaster. Siapa? Mata Liu Erlong berkedip, bergerak tajam dari pelukan Grandmaster, tatapannya beralih ke arah fluktuasi kekuatan roh itu. Dia jelas merasa bahwa sementara fluktuasi kekuatan roh tidak kuat, itu mengandung energi yang menakutkan, sosok berkedip, dia langsung menutupi Grandmaster di belakangnya. Grandmaster pertama kali terkejut, lalu segera mengikuti ekspresinya berubah sangat. Tidak bagus, mungkin berhubungan dengan San kecil. Cepat lihat, Liu Erlong sangat alami meraih tangan Grandmaster, tiba-tiba mempercepat, bergantung pada kekuatan roh untuk dengan cepat mencapai lokasi. Tetapi selain dingin di udara, mereka tidak menemukan petunjuk. Liu Erlong mendorong kekuatan rohnya untuk mencari dengan seluruh kekuatannya, tetapi dia masih tidak dapat menemukan Tang San lagi. Grandmaster segera berkata, "Pergi, mari kita cari Flender dulu. Udara dingin ini agak akrab. Jika itu orangnya, aku khawatir itu akan sulit untuk ditangani." Meskipun Grandmaster tidak kuat, kemampuan pengamatan dan kemampuannya untuk membuat penilaian cepat jauh melebihi kemampuan orang biasa. Jejak udara dingin ini segera membuatnya ingat bertemu Dugubo di siang hari di Akademi Kekaisaran Surga Dou dan juga Dugubo kemudian bertemu dengan cucunya Jade Spirit Fosfor ular-ular guru Duguyan. Kepala berputar, ketika Tang San terbangun dari ketidaksadaran dia menemukan sekelilingnya benar-benar dicat hitam. Hanya ada 2 titik lampu hijau yang berkilauan menakutkan dalam kegelapan. Mendesak dengan tenang keahlian surga misterius, kekuatan roh perlahan terkondensasi dalam tubuh Tang San. Kekuatannya sekali lagi kembali, tetapi ia masih tidak bergerak. Grandmaster telah mengajarinya bahwa semakin berbahaya keadaannya, semakin kamu harus tetap tenang, dia benar-benar tidak bisa membiarkan dirinya berakhir dalam krisis karena bertindak membabi buta tanpa berpikir. Setelah bangun di sana tidak perlu terus berpura-pura. Apakah kamu benar-benar hanya 13? Mentalitas kamu menyerupai seseorang yang lebih berpengalaman. Suara serak datang dari samping. Bersamaan dengan matanya yang beradaptasi dengan kegelapan, Tang San dengan bantuan 2 titik cahaya redup dapat membuat Dugubo duduk tidak jauh di sampingnya, dan bahwa kedua titik lampu hijau itu sebenarnya adalah mata Dugubo. Berbalik dan duduk, Tang San masih tidak berbicara, hanya menatap Dugubo dengan dingin. Jantungnya sudah sedingin es. Tidak perlu bertanya, dia sudah tahu alasan Dugubo untuk menculiknya, jelas itu adalah balas dendam Duguyan. Tersisa di tangan racun ini berjudul-judul Douluo, bagaimana mungkin masih ada akhir yang baik. Nak, kamu dipanggil Tang San. Dugubo bersandar di dinding batu di belakangnya, dengan tenang bertanya. Benar, Tang San menjawab dengan sangat sederhana. Dia secara alami tidak pasrah menunggu kematian, dan duduk di sana dia diam-diam mengumpulkan kekuatan rohnya.
Meskipun dia tahu bahwa Spirit Master tingkat 30 yang menghadapi gelar Douluo yang berperingkat lebih dari 90 pada dasarnya tidak memiliki kesempatan, jika dia tidak setidaknya berjuang, bagaimana dia bisa pasrah dengan hasilnya. Lampu hijau berkedip di mata Dugubo. Aku dengar, kamu mematahkan cincin roh ketiga cucuku, dan bahkan menggunakan racun untuk menahannya. Bagaimana kamu melarutkan racun ularnya? Alkohol saja tidak cukup. Tang San dengan tenang berkata. Orang aneh sepertimu dikenal sebagai Poison Douluo, jangan bilang kamu bahkan tidak mengerti efek Realgar pada racun ular. Realgar yang dicampur dengan alkohol benar-benar dapat menunjukkan efek dari Realgar, lebih lanjut menambahkan api untuk panas. Meskipun cincin roh ketiga cucu kamu sangat beracun, itu masih tidak dapat menahan semua itu. Dugubo tiba-tiba tertawa kecil. Sudah berapa tahun sejak seseorang berani bicara seperti itu padaku? Nak, apakah kamu tidak takut mati? Kamu benar-benar berani meragukan racun orang tua. Tidak tahukah kamu, bahkan judul Douluo lainnya akan berubah warna ketika berbicara tentang racunku. Tang San mendengus dengan jijik. Racunmu, itu hanya sampah, itu saja. Apa katamu? Cahaya hijau tiba-tiba muncul di mata Dugubo, dengan hanya satu jentikan tangannya, Tang San terlempar oleh kekuatan yang sangat kuat, menabrak dinding batu di belakangnya dan hampir kehilangan kesadaran lagi karena rasa sakit. Nak, jika kamu berani mengibas-ngibaskan lidahmu seperti itu di hadapanku lagi, bahkan jika racunmu menarik minatku, aku masih akan segera membunuhmu. Racun aku adalah sampah. Aku langsung dapat memengaruhi setiap makhluk hidup dalam 1 kilometer, bahkan sehelai rumput pun tidak akan tumbuh. Jika aku ingin membunuh kamu, aku bahkan tidak perlu menggunakan tangan aku bisa membunuh kamu dengan racun sekaligus. Di dunia ini, masih belum ada Master Roh yang mampu membandingkan aku dengan atribut racun. Kamu benar-benar berani meragukan racun aku. Tang San berjuang untuk berdiri, menahan rasa sakit dan menegakkan punggungnya. Aku ingin mengibas-ngibaskan lidahku di depanmu. Sejauh yang aku ketahui, apa gunanya itu? Racunmu memang ganas, tapi masih sampah. Seorang peracun menggunakan racun pada musuh-musuhnya, tetapi kamu bahkan telah meracuni diri sendiri, jangan bilang racun itu bukan sampah. Bagian 3 teraliter oleh Bagelson. Dugubo tampak terganggu sejenak, dia melambaikan tangan kanannya dan seluruh gua di sekitarnya segera menyala dengan api hijau gelap. Di bawah iluminasi api hijau, Tang San jelas melihat bahwa dia berada di sebuah gua ribuan meter persegi. Dugubo berpakaian sama seperti siang hari, saat ini hanya berdiri 10 meter di depannya. Benar-benar menggelikan. Aku akan meracuni diri sendiri. Tahun ini aku berusia 78, dan aku selalu hanya meracuni orang lain, dan masih belum pernah diracuni oleh orang lain. Dugubo menatap Tang San dengan dingin. Anehnya, kali ini dia tidak menyerang. Tang San mendengus dengan jijik. Sangat. Lalu izinkan aku bertanya kepada kamu, ketika langit mendung dan hujan, bukankah ada rasa sakit pada dua tulang rusuk kamu, apalagi yang berangsur-angsur tumbuh lebih kuat, menyala sekitar siang dan tengah malam? Dalam kondisi kamu saat ini, itu harus bertahan selama 2 jam atau lebih setiap kali. Juga, larut setiap malam, sekitar tengah malam, di atas kepala kamu dan hati kamu harus memiliki rasa sakit yang menusuk seperti bantalan. Seluruh tubuh kamu mengejan setidaknya selama 1 jam. Rasa sakit semacam itu yang membuat kamu berharap kamu sudah mati tidak perlu uraian aku. Jika kamu tidak diracuni, apakah kamu memiliki gejala seperti ini? Kamu tidak hanya diracun, orang yang diracun bahkan telah memasuki sumsum tulang kamu. Tapi yang membuat aku bingung adalah bagaimana kamu masih belum mati. Racun di dalam dirimu bukanlah sesuatu yang bisa ditekan dengan kekuatan roh. Bagaimana kamu tahu? Dugubo tidak lagi menahan keterkejutannya, berbicara tanpa sadar. Tang San menggambarkannya seolah-olah dia melihatnya sendiri, dan ini bisa dikatakan sebagai rahasia terbesar Dugubo. Bahkan cucu terdekatnya tidak tahu, jadi bagaimana mungkin dia terkejut ketika sekarang mendengarnya dari mulut Tang San. Niat membunuh berkobar di matanya, sepertinya menembus Tang San. Judul A kekuatan Douluo benar-benar terlalu kuat, aura pembunuh yang dilepaskan dari Dugubo pada dasarnya sama dengan serangan di dada Tang San. Tang San mengeluarkan suara muntah, memuntahkan seteguk darah, mundur 3 langkah sebelumnya dengan kesulitan berdiri teguh. Blue Silver Grace tiba-tiba muncul di bawah tekanan niat membunuh Dugubo,
Bahkan tulang roh luarnya 8 laba-laba lens segera dibuka dari punggungnya, melepaskan energinya yang menakutkan untuk melindungi Tang San. Itulah cara untuk melakukannya. Dugu Bo sudah tenang, dia percaya bahwa dengan mengandalkan aura pembunuh yang sudah substansial, memukul dan membunuh peringkat ke-30 Spirit Master dengan mudah dilakukan, dia telah membunuh orang untuk membungkam mereka lebih dari yang dia ingat. Tapi dia tidak menyangka Tang San akan benar-benar bisa bertahan terhadap serangannya. Meskipun dia meludahkan darah, dia tampaknya tidak mengalami cedera serius. Bentuk fisik seperti ini jelas bukan sesuatu yang harus dimiliki oleh roh tingkat 30. Izinkan aku melihat. Ini adalah roh yang melukai cucuku. Sosok Dugu Bo berkedip, sudah muncul di depan Tang San saat dia mengangkat tangan untuk meraihnya. Blue Silver Grace bertindak secara otomatis. Cincin roh pertama Tang San tiba-tiba berkobar, dan kemampuan roh pertama, mengikat, diaktifkan. Rumput biru perak yang ulet dengan panik melilit Dugu Bo dengan semua kekuatan Tang San, hanya dalam beberapa saat membungkusnya sepenuhnya. Tapi yang menakutkan, rumput perak biru yang baru saja melukai Dugu Bo tiba-tiba meleleh seperti es dan salju. Benar saja, mereka mencair, seperti salju di api, bahkan tanpa berhenti. Bahkan sejauh mereka bahkan tidak memperlambat tangan Dugu Bo yang naik. Saat berikutnya, tangan besar Dugu Bo telah meraih bahu Tang San. Tangan Dugu Bo kokoh, berpegangan pada bahu seperti lingkaran besi. 8 tombak laba-laba di punggung Tang San menyodorkan praktis secara bersamaan, dengan suara tajam membelah udara yang menusuk di Dugu Bo. Cahaya ungu pecah, racun sudah aktif. Dugu Bo terkejut. Pada tingkat kekuatannya, bahkan tanpa memenuhi serangan itu, auranya sendiri sudah cukup untuk merasakan bahwa kekuatan serangan 8 laba-laba jauh melampaui Blue Grace. Lampu hijau menyebar dari Dugu Bo dalam sekejap, tetapi arwahnya masih belum terlihat. 8 laba-laba lens menyodorkan lampu hijau, tetapi hanya bisa menyebabkan 8 riak di lampu hijau gelap dan tidak dapat menembus secara mendalam. Jadi seperti itu. Itu sebenarnya adalah tulang roh eksternal. Tidak heran Yan Yan bukan pasangan kamu. Dugu Bo memiliki kilasan wawasan, memandang 8 tombak 8 Tang San, matanya memiliki cahaya yang serakah. Kekuatan roh es dingin ditransmisikan dari tangan besar di bahu Tang San. Tang San tiba-tiba merasa seluruh tubuhnya mati rasa, tidak mampu mengumpulkan kekuatan rohnya. Aliran dingin es itu menyebar ke seluruh tubuhnya dalam beberapa saat, sama seperti dia telah jatuh ke dalam gudang es. Terlepas dari hadiah Tang San yang menakjubkan, kekuatannya luar biasa di antara teman-temannya, serta pengalaman pertempuran dan kepala yang dingin, semua ini tidak berguna sebelum jurang pemisah mutlak dalam kekuatan. Sebelum kekuatan roh Dugu Bo, apalagi melawan, saat ini ia bahkan tidak dapat menggerakkan jari kelingkingnya. Dugu Bo jelas juga tidak menganggap Tang San sebagai ancaman, dengan gerakan biasa ia melemparkannya ke tanah, agak kecewa mengatakan. Sayangnya itu sudah menyatu. Kalau tidak, anak ini akan membawakan aku hadiah yang bagus. Dugu Bo menatap Tang San dengan lampu hijau menyala di matanya, seolah-olah dia sedang melihat harta langka, lampu serakah berkedip-kedip. Aku harus mengakui bahwa kamu jauh lebih kuat dari cucuku, dan bahkan lebih kuat dari anak itu Yu Tianheng. 13 tahun, lebih dari kekuatan roh peringkat ke-30, tulang roh eksternal, racun yang kuat. Sayang sekali. Karena kesenjangan kekuatan yang sangat besar, Dugu Bo tidak repot-repot menyegel kekuatan roh Tang San, dan Tang San sekali lagi berjuang untuk merangkak naik dari lantai, dengan dingin berkata. Aku tidak menyangka aku akan benar-benar mati di tangan orang tua yang menggunakan racun sampah. Sayang sekali. Mata Dugu Bo memancarkan cahaya dingin seperti es. Apakah kamu ingin aku membunuhmu di tempat? Sejauh yang aku ketahui, membunuh kamu semudah menghancurkan semut. Namun, aku tidak akan terburu-buru untuk membunuh kamu. Aku sedikit tertarik pada tulang roh dari laba-laba iblis berwajah manusia, aku akan mengeringkan semua racun dari tulang roh kamu, dan kemudian aku akan membunuh kamu perlahan. Mata Tang San menunjukkan keengganan yang kuat. Dia tahu bahwa dia tidak akan memiliki kesempatan sekecil apapun terhadap orang tua aneh ini bahkan jika dia menggunakan senjata tersembunyi terbarunya. Melawan lawan seperti ini hanya mungkin jika dia bisa menguasai 3 senjata tersembunyi teratas di Hidden Weapons 100 Separation, jika tidak hasilnya hanya akan mati. Dia tidak mau melihat pengetahuan Tang Sekte mati tanpa menguasainya, dan bahkan lebih tanpa mentransfer racun Tang Sekte ke dunia ini.
Dia tidak mau karena dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menumbuhkan semangat keduanya. Dia bahkan lebih enggan untuk meninggalkan dunia yang berwarna cerah ini daripada di Tangsek. Sejak datang ke dunia ini dia akhirnya melakukan kontak dengan dunia luar, dan memperoleh keterikatan yang jauh, terlalu banyak. Melihat keengganan di mata Tang San, orang tua aneh itu tidak bisa menahan tawa. Tidak berdamai dengannya. Aku telah melihat ekspresi seperti ini di mata yang tak terhitung jumlahnya. Yang paling aku sukai adalah mencekik keengganan semacam ini. Mungkin dalam beberapa dekade lagi kamu benar-benar dapat melampaui aku. Namun, sekarang kamu tidak akan memiliki kesempatan. Kamu mengatakan racun aku adalah sampah. Tapi kamu masih akan mati di tanganku. Tang San dengan dingin berkata, ini adalah penyesalan terbesarku. Jika aku punya waktu, bahkan tanpa menggunakan rohku, aku masih bisa mengancammu. Peracun sampah seperti kamu pada dasarnya tidak sama dengan kentut. Keterampilan kamu tidak hanya membuat kamu dalam kesengsaraan, tetapi kamu masih akan meninggalkan bencana untuk generasi selanjutnya. Sampah di antara sampah. Apa katamu? Dugu Bo tiba-tiba menjadi gelisah, tiba-tiba mengulurkan tangan dalam sekejap, meraih leher Tang San dan menariknya mendekat. Kali ini Tang San bahkan tidak menolak sama sekali, hanya menatap Dugu Bo dengan dingin. Meskipun sulit untuk bernafas, dia masih mengeluarkan kata-kata. Kamu pikir kamu akan memiliki akhir yang baik. Gejala kamu akan terus memburuk, meskipun aku masih tidak tahu bagaimana kamu telah menahan racun ini agar tidak membara, mungkin dengan memakan beberapa bahan harta surgawi. Tetapi harta surgawi itu tidak akan membantu kamu selamanya. Dalam beberapa tahun, bahkan jika kamu tidak terbunuh oleh racun, siksaan serangan racun masih akan menyiksa kamu sampai mati. Kamu akan mati bahkan lebih menyedihkan dari aku. Di mata Dugu Bo berkedip-kedip cahaya suram yang tidak menentu, apa yang telah dijelaskan Tang San adalah semua kesakitan terbesarnya saat ini. Di balik kekuatan yang hebat itu, dia mengalami siksaan di luar imajinasi orang-orang biasa. Setiap kali siksaan itu membuatnya tidak dapat memilih antara hidup dan mati, rasa sakit seperti itu pada dasarnya tidak bisa digambarkan dengan kata-kata.